Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya, memberikan kebahagiaan, memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memberikan ilmu yang berkah barokah, rizki yang halal thayyibah, dan selalu melindungi kita dimanapun kita berada, yang kemudian nantinya kita dapat meninggal dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin amin ya robbal amin. Semoga rahmat Allah selalu tercurahkan pada kita. Sahabatku yang tercinta, di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Ada kisah wanita yang menjadi solehah karena nasihat dari seorang pemuda. Mungkin sedikit orang yang menyadari bahwa istiqomah dalam ketaatan adalah salah satu bentuk dakwah. Orang-orang memahami bahwa dakwah hanyalah menyampaikan dalam bentuk lisan, kemudian dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk pelajaran. Salah seorang dai menyampaikan sebuah kisah tak kala ia berada di Amerika. Dai ini adalah seorang yang berasal dari Arab Saudi. Tak kala dia ke Amerika dan menjadi pemateri di sebuah pertemuan, tak disangka-sangka ada seorang pemateri juga berasal dari Arab Saudi. Namun beliau sudah lama tinggal di Amerika, yaitu sekitar 40 tahun. Tak kala melihat dai ini, ia pun merasa malu dengan penampilan sang dai yang sesuai dengan latar belakang Arabnya, memakai jubah dan mengenakan kurtah. Lalu ia menegur sang dai untuk mengganti apa yang ia pakai karena itu terkesan kuno dan terbelakang. Beda dengan penampilannya sendiri. Sang dai tidak menanggapi serius perkataan dai tersebut. Yang mengagetkan adalah saat orang Arab Saudi Amerika ini melihat sang dai menunaikan sholat di sela-sela break acara. Ia mulai tersenyum dan mengingat kembali siapakah dia ini sebenarnya. Ketika masjid atau tempat sholat sepi, ia masuk ke dalamnya dan menunaikan sholat sambil menangis terseduh-seduh. Sehabis sholat, sang dai menanyakan apa yang terjadi padanya. Ia lalu menjawab bahwa ia sudah 40 tahun ini aku tidak sholat, dan aku baru teringat akan hal itu ketika melihatmu menunaikan sholat. Itulah istiqomah dan itulah dakwah. Istiqomah dalam ketaatan itu bisa menginspirasi pelaku dosa untuk bertaubat dan berhenti dari perbuatan dosanya. Sebagaimana kisah berikut ini, seorang pemuda yang soleh menginspirasi seorang wanita yang hidupnya dipenuhi dengan kelalaian dan jauh dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari Ahmad bin Said dari bapaknya, dia berkisah, di Kufah terdapat seorang pemuda yang rajin beribadah. Ia selalu ke masjid, tidak pernah tidak. Ia juga seorang yang tampan dan baik hati. Lalu ada seorang gadis cantik dan cerdas jatuh hati padanya. Selang beberapa lama, suatu hari gadis itu berdiri di jalan raya yang biasa dilewati pemuda menuju masjid. Gadis itu berkata untuk merayunya, "Dengarkanlah ucapanku. Kemudian setelah itu terserah kamu.
Pemuda itu berlalu tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sewaktu pemuda itu pulang dari masjid, wanita tersebut masih berdiri di tempatnya. Ia berkata, "Wahai Fulan, dengarkanlah ucapanku." Pemuda itu serba salah. Lalu ia pun menjawab, "Ini adalah perbuatan yang bisa mendatangkan prasangka buruk, sementara aku tidak menyukai hal itu." Gadis itu berkata, "Demi Allah, tidaklah aku berdiri di sini karena ketidaktahuanku tentang dirimu. Naudzubillah kalau orang-orang melihat seperti itu dariku. Yang membuatku berani dalam urusan ini adalah pengetahuanku bahwa sedikit dari hal ini menurut orang-orang adalah banyak, dan kalian para ahli ibadah dalam urusan ini bisa berubah oleh sesuatu yang remeh. Yang ingin aku katakan kepadamu adalah anggota tubuhku selalu tertuju padamu. Maka Allah pertimbangkanlah urusanku dan urusanmu." Maksud gadis ini ialah ia telah lama memperhatikan sang pemuda, oleh karena itu ia berkata tujuannya berdiri di jalan tersebut karena tahu dan kagum kepada sang pemuda. Ia berani merayu sang pemuda walaupun orang-orang soleh seperti pemuda ini menganggap besar dosa-dosa yang diremehkan orang. Namun tidak jarang mereka juga tergelincir oleh wanita. Gadis itu mengatakan, "Kalian ahli ibadah bisa berubah karena urusan yang remeh." Pemuda itu pulang dan hendak menunaikan sholat sunnah di rumahnya, namun ia tidak bisa melakukannya karena pikirannya terganggu dari ucapan gadis tadi di jalan. Lalu ia menulis dan keluar dari rumahnya. Ternyata sang wanita masih berdiri di tempatnya. Sang pemuda pun memberikan apa yang ia tulis kepada wanita tersebut, lalu kembali lagi ke rumah. Tulisan itu berisi, "Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah wahai Fulanah, jika ada seorang muslim yang bermaksiat kepadanya, maka dia menutupinya. Jika dia mengulanginya, maka Allah tetap menutupinya. Tetapi jika ia telah memakai pakaian kemaksiatan, maka Allah Azza wa Jalla murka dengan kemurkaan di mana langit, bumi, gunung, pohon, dan hewan-hewan tidak kuasa untuk menanggungnya. Siapa yang kuat menanggung murkanya? Jika apa yang kamu sebutkan itu suatu kebatilan, maka aku mengingatkan kepadamu akan suatu hari ketika langit seperti luluhan perak dan gunung-gunung seperti kapas. Umat manusia berlutut di hadapan Allah yang Maha Besar lagi Maha Agung. Demi Allah, aku sendiri tidak mampu menyelamatkan diriku. Lalu bagaimana mungkin aku mampu menyelamatkan orang lain saat itu? Jika apa yang kamu sebutkan itu benar, ingin mengobati lukamu, maka akan kutunjukkan kamu kepada dokter yang mampu mengobati luka yang perih dan rasa sakit yang pedih. Dia adalah Allah Rabbul Alamin. Kepadanyalah kamu harus berlari dengan permohonan yang besar. Aku sendiri telah sibuk tak sempat memikirkanmu karena firman Allah, berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang zalim tidak menyukai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hatinya.
Dan Allah menghukum dengan seadil-adilnya, dengan keadilannya nyata, dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan suatu apapun. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 18-20. Adakah tempat berlari dari ayat ini? Beberapa hari kemudian gadis itu kembali berdiri di jalan yang dilewati sang pemuda itu. Tak kala si pemuda itu melihatnya dari jauh, ia pun hendak kembali supaya tidak melihatnya. Tapi gadis itu berkata, "Wahai pemuda, jangan kembali, karena tidak ada pertemuan setelah ini, kecuali di hadapan Allah Azza wa Jalla." Lalu dia menangis dengan keras. Gadis itu berkata, "Aku memohon kepada Allah di mana kunci hatimu berada di tangannya agar memudahkan urusanmu yang sulit." Kemudian gadis itu mengikutinya dan berkata, "Bermurah hatilah kepadaku dengan nasihat yang bisa aku bawa. Berikanlah wasiat kepadaku yang bisa aku kerjakan." Pemuda itu berkata, "Bertakwalah kepada Allah, jagalah dirimu, ingatlah firman Allah, dan Dialah yang menidurkanmu di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari." Surat Al-An'am ayat 60. Gadis itu tertunduk, dia menangis lebih keras dan tangisannya yang pertama. Setelah itu dia tidak keluar rumah, dia bersungguh-sungguh beribadah. Dia tetap seperti itu hingga meninggal dalam kesedihan, menyesali dosa-dosanya selama ini. Di kemudian hari, pemuda itu teringat akan sang gadis. Ia pun bersedih karena kasihan kepadanya. Wanita itu tidak meraih apa-apa dari orang yang dicintainya, tetapi dia meraih sesuatu yang lebih utama dari dunia dan seisinya. Ia menemukan jalan yang lebih baik dari amal yang soleh. Karenanya Allah memberi wanita tersebut taufik untuk bertaubat dan memudahkannya untuk beribadah, sehingga di akhirat dia meraih apa yang diinginkannya dan berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.